Ya, konstruksi strategi Sinteyong di Timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Ya, Timnas Indonesia analisis video lawan bahas Jepang yang sikat Jerman 4-1. Di formasi bola selanjutnya, dugaan skandal Medempang dan pelatih Masatada Ishii di Timnas Thailand. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, wajah Timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia 2023 setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda kenaikan kelas Timnas ini tergambar ketika melawan Argentina. Meski kalah dengan skor 0-2, tim racikan Sinteyong ini memperlihatkan gaya main yang Spartan dan penuh kejutan. Ya, sebelumnya Timnas juga menumpas tim-tim yang peringkat di FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Krakow, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu, Shin menatap serius persiapan menuju Piala Asia 2023. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Ya, pemusatan latihan ini dimulai dari 21 Desember di kota Antalya dan para pemain Timnas sudah bertolak ke Turki pada Rabu 20 Desember pagi. Apa yang akan dilakukan Shin di Turki? Yang pasti, pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia. Ini penguatan kelebihan tim dan antisipasi kekuatan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Jika mengacu pada pemusatan latihan sebelumnya, Shin akan menggembleng fisik pemain pada sepekan awal pemusatan latihan. Bahkan latihan bisa 3 kali dalam sehari. Setelah itu, filosofi dan strategi permainan jadi penekanan. Kemungkinan besar formasi 3 back akan dimatangkan. Ini karena formasi itu tak solid ketika melawan Iran dan Filipina. Antisipasi absennya gelandang pengatur serangan dalam hal ini yaitu Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner juga krusial. Tanpa dua pemain ini terlihat ada kekuatan yang hilang. Ya, posisi gelandang bertahan juga krusial. Shin belum menemukan satu pemain yang solid dan stabil juga punya daya rusak permainan lawan saat menghadapi tim yang lebih kuat. Sekilas masuknya nama Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat di Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 diwarnai dengan intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di liga. Hal ini memunculkan isu ada pemain titipan di Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dituduh sebagai aktor di balik masuknya nama Dendi Sulistiawan. Ya, tuduhan itu dilayangkan publik kepada Sumarji lewat media sosial. Dalam situasi seperti ini, pembelaan apapun dari Sumarji tak akan membuat para penuduh isu itu menjadi puas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Dendi dan Dimas merupakan pemain yang bisa saja memenuhi gaya main Sinteyong. Karakter main Dendi dan Dimas memang cukup membuat Shin terpuaskan. Buktinya, Dimas telah melesakkan 6 gol selama dipercaya oleh Shin, sedangkan Dendi sebanyak 5 gol. Ini memang tidak seperti striker lainnya yang tajam di liga, tetapi masuk angin saat di Timnas. Beberapa nama yang bisa disebutkan adalah Ilyas Pasovic, Stefano Lillipali, Rico Simanjuntak, dan Dedik Setiawan. Mereka ini memang seperti kurang beruntung dalam strategi permainan Shin. Itu juga mengapa pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri menjadi langganan pemanggilan Sinteyong. Ya, selain punya kualitas dengan sempat main di Eropa, naluri golnya pun juga terukur. Sinteyong seperti sudah menyadari, pemain-pemain bertubuh mungil Indonesia lebih konstruktif di sisi penyerangan dibanding pemain jangkung. Kecepatan pemain bisa dieksploitasi. Karena itulah, jika melihat dengan seksama, isu pemain titipan dihembuskan tanpa bertanggung jawab. Hal semacam ini bisa mengganggu psikologis pemain yang sudah dipercaya oleh Sinteyong. Disinilah kunci keberadaan Sinteyong. Pelatih 53 tahun ini harus bisa mengontrol mentalitas para pemain. Tanpa mentalitas sekuat Karang, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023. Ya, Hernando Ari Sutaryadi ingin tampil kinclong bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024 sehingga menganalisis lawan menjadi kegiatan rutinnya.
Salah satu pertandingan yang disaksikan Hernando adalah duel Jerman versus Jepang. Pertandingan ini dimenangkan Jepang dengan skor 4-1 pada 10 September 2023. Video-video aksi Jepang menjadi konsumsi wajib Hernando karena akan bertemu di Piala Asia 2023. Laga Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada 24 Januari, yakni laga terakhir dengan grup D. Nonton YouTube sih pasti. Juga pasti ada video-video analisis juga yang dikasih dari kepelatihan Coach Shin Tae-yong, makanya kita belajar dari sana, kata Hernando di Jakarta. Soal kedikdayaan Jepang yang bisa menumpas mantan juara dunia Jerman tak membuat Hernando silau. Jepang memang lawan yang berat, tetapi ia enggan kalah sebelum berperang. Ya nggak apa-apa sih Jepang mengalahkan Jerman dulu. Yang penting kan saya pribadi main dulu. Yang penting membuktikan diri ke pertandingan. Siapa tahu kita nggak bisa dibobol, katanya sambil tersenyum. Ya, kiper Persebaya Surabaya ini juga mempelajari video Vietnam dan Irak. Utamanya Irak yang menjadi perhatian karena bakal menjadi lawan pertama Indonesia di Piala Asia 2023. Semua ini dilakukan Hernando agar tim Merah Putih bisa berbicara di pentas Asia. Sebagai pemain debutan, kiper 22 tahun ini ingin membawa Indonesia lolos ke babak grup. Targetnya memang mau memberikan hasil yang terbaik ya, karena lawan kita kan juga kan tadi itu bagus-bagus juga tuh, kelas-kelas ya. Makanya kita persiapan di Turki ini untuk mempersiapkan diri kita, ujarnya. Soal kondisi engkelnya yang sempat sakit dalam laga Persebaya disebutnya sudah membaik. Meski masih belum pulih 100%, kondisinya bakal prima saat di Piala Asia 2023 nanti. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, sepak bola Thailand kini tengah dilanda kecurigaan skandal intervensi Madam Peng kepada pelatih timnas Thailand Masatada Ishi. Madam Peng disebut punya pengaruh dalam menentukan daftar pemain Thailand. Dalpam Lamsam atau yang lebih dikenal sebagai Madam Peng merupakan figur penting di timnas Thailand. Dia mengembangkan peran sebagai manajer timnas Thailand dan punya andil pada 2 gelar Piala AFF terakhir. Ya, timnas Thailand melakukan perubahan yang cukup signifikan menjelang Piala Asia 2023. The War Elephants melakukan pergantian pelatih. Mano Polking yang cukup sukses mendadak diganti. Ya, posisi Mano Polking juga digantikan oleh pelatih asal Jepang, Masatada Ishi, hanya 1 bulan menjelang timnas Thailand tampil di Piala Asia 2023. Baru-baru ini timnas Thailand mengumumkan daftar pemain untuk laga uji coba melawan Jepang. Ini adalah bagian dari persiapan kedua negara menjelang Piala Asia 2023.